Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian amnesti atau pengampunan kepada puluhan ribu narapidana. Tegaskan masih dalam proses menunggu pertimbangan dari DPR. Mengutip laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada 15 Desember, pengumuman itu diutarakan oleh Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Atgas seusai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Jumat 13 Desember. Lebih tepatnya, Supratman menyatakan bahwa Prabowo setuju untuk pemberian amnesti, tapi selanjutnya pihaknya akan meminta pertimbangan kepada DPR. Pemberian amnesti itu sendiri mencakup beberapa kategori narapidana, termasuk yang terkait kasus penghinaan terhadap kepala negara melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus ringan di Papua. Ada 18 orang di Papua berpotensi mendapatkan pengampunan. Hal itu sebagai rekonsiliasi dengan masyarakat di Papua. Saat ini pihaknya juga sedang melakukan asesmen dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman menyebutkan data sementara dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat ada sekira 44.000 narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Namun terkait jumlah pastinya masih dalam proses klasifikasi beserta asesmen. Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita, warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa, dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV. Itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti, dan juga yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Karyawan yang menjadi korban penganiayaan oleh anak bos toko roti GSH di Cakung, Jakarta Timur mengaku tidak kunjung mendapatkan gajinya. D berusia 19 tahun mengaku belum mendapatkan gajinya setelah dia keluar dari pekerjaan sebagai kasir di toko tersebut pada Oktober 2024 lalu. Keputusannya untuk resign dari pekerjaan itu dilakukan setelah mendapatkan kekerasan dari GSH pada Kamis 17 Oktober lalu. Dia mengaku tidak mengetahui alasan mengapa gajinya belum dibayar oleh pihak toko tempatnya bekerja. Dia mengaku dirinya sempat diminta datang ke toko oleh bosnya untuk mengambil gaji yang menjadi haknya. Namun dia enggan datang karena takut terhadap GSH. Dia mengatakan bukan hanya dia yang belum mendapatkan gajinya pasca resign dari toko tersebut. Dia mengatakan ada 3 orang lainnya yang juga belum mendapatkan haknya dari toko tersebut.
KPK membidik harta kekayaan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Dedi Mandarsyah. Bidikan itu dilakukan KPK seusai sang anak terlibat masalah dengan seorang dokter koas di Palembang yang dianiaya. KPK mengumpulkan analisis dan anomali yang ada di laporan LHKPN dari Dedi Mandarsyah yang mencapai 9,4 miliar rupiah. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmi Jaya pada Minggu 15 Desember. Herda menuturkan jika dari analisis ditemukan ada anomali, maka KPK baru akan memperdalam harta Dedi. KPK juga melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak untuk mendalami harta Dedi. KPK nantinya juga akan melakukan pemanggilan terhadap Dedi jika memang sudah memiliki data yang kuat. Diketahui Dedi Mandarsyah terakhir melapor LHKPN pada 14 Maret 2024. Total harta Dedi mencapai 9,4 miliar rupiah. Dari laporan Herda, nama Dedi Mandarsyah juga pernah disebut-sebut dalam OTT di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Herda menegaskan hal itu membuat KPK semakin kuat untuk melakukan pendalaman terhadap kekayaan Dedi sebesar 9,4 miliar rupiah. Diketahui nama Dedi mencuat lantaran dikaitkan dengan kasus penganiayaan dokter koas di Palembang bernama Muhammad Lutfi. Dedi disebut merupakan dari ayah dokter koas berinisial LD yang diduga menyebabkan penganiayaan terjadi. Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon yang terjadi beberapa waktu lalu. Adapun ketujuh terpidana tersebut yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana. Dengan demikian ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Perkara tersebut terbagi dalam 2 berkas perkara masing-masing dengan nomor perkara 198 dengan terpidana Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sedangkan berkas perkara dengan nomor 199 terdaftar nama terpidana Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman, Supriyanto, dan Jaya. Meski berbeda berkas perkara, sidang PK tersebut sama-sama diadili oleh Ketua Majelis Hakim Burhan Dahlan. Adapun dalam perkara ini, 7 terpidana sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus tersebut. Sejatinya terdapat 1 terpidana lain dalam kasus ini, yakni Saka Tatal, namun dia telah bebas setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun penjara. Militer Israel atau IDF kembali menargetkan lokasi militer di Suriah baru-baru ini.
Dilaporkan IDF menyasar lokasi militer yang ada di wilayah pesisir Tartus, Suriah. Diketahui serangan itu terjadi pada malam Senin 16 Desember waktu setempat. Serangan IDF kali ini dinilai sebagai yang terberat dalam jangka waktu lebih dari 1 dekade. Dikutip dari The Times of Israel, timbulnya ledakan besar dipicu oleh pesawat tempur Israel yang melancarkan serangan. IDF menargetkan serangkaian lokasi termasuk unit pertahanan udara dan depot rudal permukaan ke permukaan. Ledakan besar nan mengerikan terlihat jelas dalam video yang ramai beredar. Asap dan api bergumul menjadi satu bersamaan dengan suara ledakan yang terdengar kencang.